Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Arya. Sudah lama ya, udah liburan lama banget untuk kelas praktikum. Eh, Sebelumnya mohon maaf kalau aku di sebelum-sebelumnya banyak kesalahan dan kekurangan. Kebetulan sih kemarin gimana penilaiannya, hasil penilaian yang semester kemarin. Mantap lah, pada gede semua Mas Arya. Nggak tahu sih kalau dari dosennya gimana. Cuman sama aku tuh di average, aku tuh biasanya sebelum ngasih ke dosen itu aku ngitung dulu kan, kira-kira ini masuk ke A apa enggak gitu. Kalau memang yang ngumpulin semua ya, kalau ngumpulin semua walaupun sejelek apapun itu laporannya, maksudnya laporannya jelek gitu misalnya, cuman 2 halaman gitu, cuman aku tuh lebih menghargai aja sih. Jadi teman-teman semoga dapat nilai yang bagus lah kemarin. Oke, kita mulai ya untuk kelas praktikum sekarang. Sekarang kita masuk ke kelas praktikum struktur data, kelas reguler 2023, berarti di semester 2 sekarang. Sebelumnya untuk kelas praktikum struktur data udah berapa pertemuan ya sama Pak Yulison? Udah 3. 4 ya? 4 Em- SKS? Empat sampai empat 4, empat pertemuan, 4 SKS kan ya struktur data tuh? empat SKS betul. Walah banyak berarti. Ya berarti mudah-mudahan apa yang sekarang disampaikan tentang si praktikumnya sesuai sama apa yang udah dipelajarinnya supaya nggak bingung banget. Cuman kalau bingung juga bisa nanti tanya-tanya sih. Aku tuh kayak biasanya, aku tuh nggak terlalu ngeliat laporan. Sebenarnya aku tuh cuman mau laporannya sejelek apapun juga, yang penting ada codingannya sih. Aku cuma ngeliatin codingan. Kayaknya Jikri sama Apip tuh sering aku komplainin. Cuman aku tuh kalau nggak komplainin laporan tuh nggak ngaruh ke penilaian aku sih. Cuman ya ngaruhnya cuman ngurangin 1 doang gitu. Nggak nyampe 10 gitu-gitu. Karena ya aku pikir laporan buat bagus-bagus tapi kalau isinya nggak ngerti buat apa gitu. Tapi perlu diperhatikan juga kalau laporan juga atau dokumentasi itu penting untuk dalam sebuah perangkat lunak itu aja sih. Eh, Paling langsung kita mulai aja ya. Izin share screen. Boleh responnya ini udah kelihatan belum? Takutnya aku nanti ngomong belum kelihatan. Sudah, Kang. Oke, siap. Makasih. Sudah. Sekarang kita masuk dulu ini ke struktur data ini. Kebetulan kenapa nggak ada sampulnya ya? Kita di struktur data. Sebelum aku masuk ke modul 1, aku kasih tahu dulu di sini ada tentang perkenalan ADT. Kalau ada yang belum tahu ADT itu apa? ADT itu singkatan dari Abstract Data Type, terus nanti ada Abstract Data Type Line, tabel integer, linear linked list, stack representative contigu, queue, terus ada queue yang non circular, ada queue circular, ada double linked list, binary tree, sama ada beberapa apa namanya ya, studi kasus lah. Nah, ini tuh semua kalau mungkin teman-teman bingung, ya intinya kayak bentuk sebuah pemrograman untuk mengolah data gitu. Mengolah data itu seperti apa dari mulai data masuk sampai nanti data keluar gitu. Nanti itu bakal seperti apa kan? Intinya sih seperti itu untuk struktur data. Kalau memang ada yang mau mendahului gitu belajar dari teman-temannya bisa lihat-lihat di YouTube atau di Google Drive kemarin tuh itu aku di semester tahun lalu pernah ngambil kelas praktikum juga struktur data dan kebetulan udah ada video-videonya. Cuman kayak biasanya kayak di kemarin ada video lama, video baru. Kalau video baru yang sekarang, kalau video lama yang bekas kelas lama aja sih. Maksudnya sayang dibuang itu takutnya ada yang mau nonton. Kalau enggak juga sih nggak apa-apa orang nggak naikin view juga sih soalnya. Eh, Langsung aja kita masuk ke pertemuan pertama atau modul pertama, perkenalan ADT. Sebelumnya aku tanya, di kelas teori udah belajar belum ADT?
Oke, aku anggap belum kali ya. Anggap belum, tapi berharap udah itu supaya nggak bingung banget. ADT itu singkatan dari Abstract Data Type. Di sini ada nggak ya? ADT adalah definisi. Oh, pokoknya intinya kepanjangan dari ADT itu Abstract Data Type. Kalau sekarang teman-teman ada belajar pemrograman objek, oh belum. Nah, nanti tuh ini tuh kayak ADT itu pintu masuk buat nanti masuk ke abstrak data, pemrograman objek, karena nanti mulai ada dipisah-pisah. Kayak kemarin kita udah belajar algoritma dan pemrograman itu biasanya kita dalam satu file di dalamnya tuh udah ada apa namanya, kita definisiin si setiap fungsinya, terus ada main drivernya, ada buat langsung nulis si apa namanya, tipe bentukan dalam file itu juga, jadi semuanya dalam satu file. Nah, tapi kalau untuk di dalam ADT ini kita pisah-pisah gitu supaya nanti kita fokus kalau ada maintenance-nya. Nah, di sini mungkin kalau aku baca sekilas di sini adalah ADT adalah definisi type atau sekumpulan primitif atau operasi terhadap type itu sendiri. Selain itu, dalam sebuah ADT yang lengkap disertakan juga definisi invarian dari type dan operasi yang berlaku bagi type tersebut. ADT merupakan definisi statik. Definisi type dari sebuah ADT dapat mengandung sebuah definisi ADT lain. Type diterjemahkan menjadi type terdefinisi dalam bahasa yang bersangkutan, misalnya menjadi struct dalam bahasa C. Nah, ini aku juga pusing kalau ngelihat pengertian kayak gini mah gitu. Cuman di sini tuh ada yang namanya konstruktor, ada yang namanya selektor. Ini kita nggak usah ngertiin semua juga, nanti perlahan-lahan sambil belajar ini juga nanti bakal mulai kebayang. Aku pun kayak gitu waktu itu. Konstruktor itu untuk pembentukan nilai type, selektor itu untuk mengakses komponen dari type lainnya. Jadi ada create, ada get. Mungkin kalau di algoritma kemarin aku udah pernah bikin namanya nama fungsi ya. Jadi kalau ada fungsinya itu ada pertama ada create, terus nanti kalau ada fungsi yang mau menggunakan data lain atau data lain dari fungsi lain, ya data yang ada dari fungsi lain itu pakai get. Tapi kalau nanti ada mau kayak kita misalnya masukin data ke dalam sebuah data mahasiswa itu pakai set gitu. Sebenarnya ini semua ini tuh sama fungsinya, cuman kita bedain dengan nama penamaannya create, get, set. Supaya apa? Supaya kita tahu mana yang namanya konstruktor, mana yang namanya selektor, mana yang namanya eh, untuk pengubahan nilai. Kalau untuk destruktor itu dealokasi memori, jadi nanti ada kita eh, sebuah data mahasiswanya kita pindahin ke dalam atau untuk proses pindah-pindah memorinya lah. Ada bacaan baca tulis. Mungkin ini tuh semua tuh sebenarnya udah teman-teman lakukan di algoritma pemrograman, tapi penamaannya aja mungkin yang masih tergolong baru. Tapi kalau teman-teman ada yang udah sering ngoding ya, aku anggapnya semuanya sama gitu. Karena emang tugas aku di sini buat jelasin ini sih. Nah, ini kayaknya kalau kita baca terus lama banget ya. Langsung aja kita langsung ke bagian implementasinya. Di sini ada yang namanya boolean.h ya di sini. Kan aku waktu kemarin sempat bilang ya di bahasa C itu dia eh, nggak punya namanya tipe data boolean. Beda sama kayak bahasa C++, mungkin udah ada bahasa C++ dan bahasa Java itu kan turunan dari C kan semuanya. Nah, itu udah semuanya udah pada punya boolean, jadi tinggal ketik boolean, apa nama variabelnya itu langsung bisa dipakai. Tapi kalau di bahasa C sendiri, boolean tuh dia tuh bukan boolean, bool doang gitu ya, lupa ya. Dan itu pun harus didefinisikan lagi. Jadi kalau di bahasa C kita biasanya pakai eh ini bahasa C++ gitu ya. Bentar, aku pengen pakai bahasa C++. Pokoknya intinya gitu lah. Dia tetap pakai untuk booleannya pakai bikin sendiri headernya atau
fungsinya itu pakai apa, ini satu file ini tuh, file namanya boolean.h, di dalamnya if index boolean header, ini package true-nya 1, false-nya 0. Jadi kita ngasih tahu kalau nanti boolean tuh kalau true tuh nilainya 1 didefinisiin ya. Kalau false tuh nilainya 0. Ya sama aja kan kalau kita di bahasa lain true false ya emang udah true false aja. Cuman kalau ini dibikin 1 sama 0 untuk sebagai pembeda. Boolean assignment char. Langsung masuk ke di sini. Oh, ntar dulu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada. eh ini kita bikin ADT jam namanya. ADT jam itu ya bikin abstract data type untuk mengolah jam, baik itu nanti input, output, sama nanti diolahnya gimana sih dia bisa nambah-nambahnya. Ini jam H, berarti nanti dia di sini jam H ini manggil ini jam H boolean. Nah ini kita include boolean.h, kita panggil si file yang ini. Kalau nggak dipanggil ini, boolean itu nggak bisa dipakai nanti di sini tuh. Makanya ini cara makanya gini. Sebenarnya ini udah nggak usah ditulis lagi nih segini. Ini udah nggak usah. Nah ini kita yang udah pelajarin di algoritma pemrograman kemarin, ada pembelajaran tentang tipe data bentukan pakai type def struct. Nah di sini namanya jam. Oh, kaget. Astagfirullah. Baru bahasa ini. Nah, di sini ada kita bikin konstruktor nih. Konstruktornya kan tadi kan create kan. Jadi sebenarnya semua itu sama-sama fungsi, cuman sama-sama eh, apa sih namanya itu? Bukan fungsi, metode. Nah, sama-sama metode. Cuman ada yang bentuknya fungsi, ada yang bentuknya prosedur gitu. Kalau void mungkin takut ini mengingatkan lagi semua metode yang didahului oleh void itu dinamakan prosedur. Semua metode yang di depannya tipe data itu namanya fungsi. Di sini ada prosedur create jam. Di prosedur create jam ini si jamnya dia pakai pointer. Nah, di sini pointer tuh supaya nanti dia tipenya bisa input dan output. Dia bisa tipenya apa ya namanya? Panahnya bisa bolak-balik lah gitu. Hmm, kalau aku jelasinnya nanti lagi pointer. Mungkin bisa lihat video yang kemarin di algoritma pemrograman di bagian pointer kalau nggak salah ada. Di sini ya ini inilah bentuk eh formatan penulisan time atau jam itu jam, menit, detik. Ini tuh nanti buat kita masukin ke dalam sebuah tipe data bentukannya. Jadi nanti kita pas kita pakai ini tuh dia tuh kita masukin datanya, nanti kita langsung eh, create jam tuh biasanya kita definisiin 00 dulu sih semuanya. Kita masukin ke dalam si jam ini ke dalam ini. Jadi nanti dia tuh nyimpen data gitu di jam ini tuh. Di sini ada get hour, get menit, get second. Nah, ini buat ngambil data dari inputan kita. Eh, buat ngambil data dari sini. Ini. Karena dia jam J. Nanti dia masih manggil J titik hour gitu. Jadi kalau set, nah ini buat masukin data-datanya. Mengubah nilai komponen. Oke. Destruktornya nggak perlu. Kelompoknya ini baca. Ini prosedur yang dipakai untuk masukinnya. Jadi cuma masukin doang. Nah, proses membaca doang gitu. Sampai membentuk dia yang valid. Oh enggak, ini langsung nulisnya. Ini buat ngeprintnya, ngecetaknya nanti. Ini buat ngecek ini tuh valid apa enggak sih si jam ini tuh. Terus di sini JEQ apa ini? Artinya mengirimkan true jika semua elemen jam bernilai sama. Contoh J1-nya 10, 20, 30. J2-nya oh sama. Oh ini beda. Oh ini cuman kayak kita lihat aja ini hasilnya tuh
gimana sih dibanding-bandinginnya JQ kalau sama semua, ini kalau balikannya ini kalau sama malah false. Eh, eh, mengirimkan terus jika elemen J1 bernilai kurang dari J2. Oh, kurang dari sama dengan ini harusnya nih. Kurang dari sama dengan soalnya ini dia kok false. 10. Oh iya benar-benar. Dia false karena dia sama kan. Dia benar karena 10, 20, 30 ini lebih kecil dari ini. Karena ini sama ya pas. Kalau ini lebih parah, ini lebih gitu. Nah, terus dilanjut di sini lebih besar ya. Mungkin sama tipenya. Reset jam ini buat ngerubah jadi semuanya 00 lagi. Next detik itu buat nambahin per detiknya kali ya. Next end detik nambahin detik banyak. Long integer durasi menghitung selisih dari jam dalam bentuk detik. Oh, nanti kayaknya ngebandingin antara jam awal sama jam akhir gitu. Jam itu detik. Oke. Nah, ini tadi bentuk definisiin si fungsi atau metode-metodenya. Kalau ini langsung ke main, namanya main drivernya ini tuh. Tapi di main driver ini, kan kemarin tuh yang aku jelasin tuh, pertama suka ada definisinya main driver, baru si penjabaran si fungsinya gitu. Nah, ini sama nih, ini penjabaran fungsinya dalamnya kayak gimana. Ini teman-teman bisa langsung di copy aja sih supaya modul satu tuh kalau nggak salah masih masih bisa di copy langsung. Tapi kalau nggak bisa, mentok ya. Aku biasanya mentok nanti aku kirimin kok kodenya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Belum kan? Oh, soalnya emang udah beres sih tugasnya. Udahlah, aku nggak ada poin. Ini pokoknya tugasnya dengan nggak ngerti aku sama tugasnya. Pokoknya intinya kalau ke aku ya kan aku yang nilai. Tugasnya kalian bikin copy aja sih. Jadi salah ngomongnya. Kalian jalanin aja program ini. Kalau mau di copy itu mah terserah kalian. Kalau mau ngetik ulang ya nggak apa-apa supaya kalian baca aja sih sebenarnya. Kalau malas juga itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi aku nggak menutup, nggak mau statement nggak boleh ngopi. Toh ini bisa di copy kok. Jadi ya udahlah biarin aja nggak apa-apa di copy juga. Yang penting dijalanin kayak biasa nanti ada kodenya, source code-nya, terus ada hasilnya, terus nanti ada analisis kayak biasanya aku itu. Ini, nah ini ada the point. Ini kalian ngelanjutin yang ini. Ini tipenya mirip banget sama yang jam tadi, cuman bentuknya ini mah poin. Kalau poin tuh maksudnya tuh antara titik ke titik gitu. Jadi nanti ada poin di sini, ada poin di sini. Kalian nentuin buat si poin-poin itu. Jadi baca poin, tetap poin. Udah sih cuman berarti kan kalau poin terdiri sama apa? Kalau dalam diagram Cartesius ini X, X ini Y gitu. Nanti cuma punya dua absis sama ordinat doang. Nanti dibandinginnya absis sama ordinat. Ini belum ada ini ya, ya belum ada. Ini enak teman-teman tinggal jalanin aja ininya. Eh, udah ngeliat nih tahu nih udah ada pengertiannya apa, tinggal bikin realisasi kayak gini ya. Nah, kayak realisasi isiannya kayak gimana. Ini ada scan F apa. Ini kan isian dari isian kayak gitu. Dan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Mas Arya? Boleh, boleh Bang Apip. Ah, saya tuh masih bingung nu jam doce fungsina jeung naon kan pembagiannya itu tah Oke, di direktur itunya. bentar, bentar. Apa sih?
Dev C++ ya. Boleh, boleh. Ini tuh teman-teman tuh udah sering ngerjain kayak ginian di Alprog tuh. Dan karena namanya aja yang beda. Ada aku contohin. Kalau aku ini pakai laptop yang beda jadi ini tuh kalau jam dot tadi kan Bang Apip nanya jam dot C, jam dot H itu fungsinya buat apa? Ya itu sebenarnya ini tuh bentuk ADT itu pullan kayak gini, ini tuh sebenarnya pullan yang udah biasa kita bikin. Cuman, cuman ini nih, kalau di jam dot H tuh cuman dari sini, jadi dari full ini ya jam dot H tuh sampai sebelum main driver yang biasa aku jelasin di Alprog. Jadi cuman pendefinisian si fungsi-fungsinya aja gitu. Kita tuh bakal nulis fungsi apa aja, terus bakal ada tipe bentukan apa aja. Jadi cuman kosongan lah intinya mah kayak kita tuh bikin fungsi kosong doang gitu belum ada isinya. Kalau di jam dot C itu, ini kan tadi jam dot H nih. Jam dot C ini udah ada main drivernya sama udah ada isian dari setiap fungsinya nih isiannya. Jadi udah ada ini udah ada isi kayak gini lah, udah ada algoritmanya lah. Aku biasanya nyontohin kan ada kamus, ada algoritma. Nah, udah ada algoritmanya. Jadi, teman-teman, kalau misalnya masih bingung ADT itu gimana, mentok ya udah nggak apa-apa. Aku masih terima kayak gini. Paling nanti aku kasih saran aja buat digantiin. Jadi jam dot A, jam dot C-nya aku kasih tahu. Cuman ya kalau emang teman-teman ini bisa lah sekarang Mbak, aku dibikin ADT kayak gimana, ya udah dibikin ADT-nya. Jadi di sini, misalnya ini namanya apa? Eh, Kemana mas siapa ini? Oh, apa ini? Wait, wait, wait. Apa sih? Bentar, bentar. Contoh data tuh. Entar kita bingung mah gini aja. Kita panggilnya, kita ambil dulu segini. Ini udah jadi contoh data. Ini kita jalanin dulu ya. Jalaninnya kayak gimana hasilnya. Sama apa? Nah, kayak gini ya hasil jalannya. Salah cuy. Salah masukin. Maaf, maaf. Nah, ini. Itu. Jadi ini. Dia harus ada apa di jam data. Oke ya. Boolean datanya belum bikin. Nanti kita bikin Boolean, set dulu. Boolean data. Boolean datanya gimana? Copy lah, biar cepat. Ini
Oh, udah sama, Boolean data. Ini contoh, contoh data. Oke, udah. Sekarang kita bikin contoh.c ini. Contoh.c-nya. Nanti yang dijalanin tuh di contoh.c-nya. Jadi yang di run-nya. Kalau di contoh.h dia nggak ada run-nya. Karena dia nggak punya main refer. Jadi kita ambil mana main refer -nya? Ini. Mana? Contoh.c. Nah, kita belum tambahin di atasnya. Salah, kita ambil aja dari sini. Udah cepet. Maaf ya, ini aku nyontohinnya kayak gini. Itu mau gimana lagi? Set, set. Ini contoh. Ini aku lagi nyontohin supaya kalian tuh nggak terlalu kaget karena ini di algoritma pemrograman kalian pernah ngerjain ini, pernah sama proses kayak gini, cuman bentuknya aja yang dipisah-pisah. Coba jalan nggak ini? Nah, poin. Coba coba baca dulu. Oh, pantesan nggak ada. Nah, contoh saya tadi kehapus. Ini if apa nih? Coba harusnya nggak ngaruh deh. Salah ini kan nggak bisa dijalanin ya. Nah, tapi kalau kita hapus, nah ini hasilnya sama kan? Gitu. Kebayang nggak Bang Apip? Kebayang, Kang? Jadi kalau kemarin Bang Apip buat di Alprop bikinnya kayak gini, ya udah sih nggak apa-apa. Aku nggak mau menutup kemungkinan buat di awal kerjain aja kayak gini gitu sama persis. Cuman kan karena tadi di modul udah dibikin pisah-pisah, mendingan enak udah dipisah-pisah gitu. Kalau mau lihat nih ya, kita copy aja lah langsung si jam. Aku nggak tahu dia error apa enggak. Eh, dasar. Banyak males sih. Oh, tadi kayaknya and if gak ada and if-nya makanya dia error terus. Nih, ini jangan ditiru ya, aku ngopi-ngopi kayak gini. Pembodohan ini tuh namanya. Kan aku lagi ngejar kereta juga sekarang. Jadi, cepat, cepat.
Nggak beres-beres. Ya apa ini? Kok bikin M jamin juga, tapi salah lagi. M contoh, M contoh dot C. Berarti dia yang bakal dijalanin ini. M contoh dot C. Banyak apa tuh? Sebenarnya apa ini? Return. Hah? Oke. Expect. Gitu. Apa ini? Masih ada yang run. No, 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 no. Satu return exit. Oh, salah. Close. Ini nggak masuk ya. Nah, nah loh, itu masukin jawabnya kayak. Masukinnya gimana? Aku belum tahu. Tapi dia udah jalan maksudnya. Contoh mana? Apa sih? Ya tuh tadi input ya. Is valid set read jam. Oh, di kenapa nggak jadi jalan? Oh, kamu di sini tuh. Jalan ini di M contohnya ya, jangan lupa. Ah, gitu. 11, 12, 12 nilai J2-nya tadi udah di defaultin, bikinnya ditambah 1 detik doang. Udah deh beres, tinggal bikin laporan, selesai. Udah, Bang Habib ada pertanyaan lagi? Oke. Kang mau nanya, Oh, boleh, boleh. saya lupa absen Kang. Oh, yaudah nggak apa-apa, absen nanti aku dah yang ngurusin. Aku mah, oh ya intinya aku tuh absen tuh cuma ngelihat dari laporan aja gitu. Jadi kalian nggak pernah aku absen sekarang. Jadi nanti kalau kalian ngumpulin laporan, mau itu ngumpulin laporan nanti gitu di minggu keberapa. Aku anggap itu laporan tuh absen untuk minggu minggu sesuai laporannya gitu. Oke, Oke Kang, ada pertanyaan? dari saya cukup. Oke lah, kalau kayak gitu, mohon maaf ya aku buru-buru. Aku soalnya lagi kejar kereta malam. Mungkin cukup sekian. Kalau memang ada pertanyaan, nanti bisa langsung ke WhatsApp saya aja. Kalau aku kosong, aku jawab. Kalau enggak juga pasti jawab, tapi paling lama aja sih. Kalian soalnya bukan pacar saya. Kalau pacar ya mungkin kalian boleh ngamuk gitu di luar jam. Cuman selama masih jam ini, ya aku jawab-jawab aja di kereta paling aku jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.